Waduh, nggak ada korek. Koreknya hilang, Mas. Koreknya hilang. Balik nah. Nyawa malah. Oh ya ada aja. Lah iya. Wes ngene ya. Untuk kena jine neng. Korek teko dhewe. Konting mau. Ya teko. Salam Rahayu dan selamat malam. Hari ini hari Kamis, tepatnya malam Jumat, tanggal 3 Februari 2022. Tepat sekali untuk malam ini, malam Jumat Legi. Iya benar. Dan kita sekarang ada di salah satu rumah atau di rumah Kang Emon yang kebetulan mempunyai suatu pengalaman mistis yang pasti menarik kita dengarkan. Selamat malam Kang Emon. Selamat malam. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Ya, katanya Anda punya pengalaman mistis. Nah, langsung saja saya ingin mengetahui pengalaman mistis apa sebenarnya yang pernah Anda alami. Monggo. Kalau masalah pengalaman sih ada dulu dianggap mistis ya mistis, dianggap tidak ya tidak. Nah, ini tak sambil ngelinting sambil apa ini? Sambil rokokan nggak apa-apa ya? Silakan, Biar enak ceritanya. Mana koreknya tadi nih? Kalau masalah cerita pengalaman tuh dulu ada itu. Dianggap mistis ya mistis, dianggap tidak ya tidak. Tapi itu benar-benar terjadi ya. Di suatu tempat. Nah tempat itu di hutan tuh. Nah waktu itu saya bersama teman saya 2 orang menjelang maghrib datang ke sana. Tempatnya di hutan tuh. Nah di hutan saya habis sampai di sana kan di situ ada sumber. Iya toh, saya cuci muka, membersihkan diri bersama temanku tadi 2 orang itu. Terus kita tuh duduknya di tempat masing-masing. Nah itu saya sebelah utara, dia sebelah selatan. Kira-kira jaraknya itu 10 meter. Nah ini maaf saya potong ya sambil rokokan biar enak ceritanya. Kalau nggak rokokan kayak gini, saya kurang konsentrasi. Ya maaf aja ya. Nah kalau udah rokokan ini gandengannya ini, tapi tinggal separuh. Nanti biar bikin lagi biar kuat meleknya itu apa. Kalau orang Jawa nambah rezeki kalau orang itu ya. Itu ya malam Jumat. Nah itu kebetulan sekali. Nah waktu itu lanjutkan lagi ya cerita saya. Duduk habis itu membersihkan badan, duduk cari tempat sendiri-sendiri. Nah lalu bersila memohon. Nah itu kejadiannya aneh sekali, nyata, nggak kelihatan tapi nyata gitu loh. Nah itu dulu saya kejadian itu waktu itu kepingin punya pusakanya yang berguna buat orang lain. Contohnya berguna itu buat apa? Bisa menyembuhkan orang sakit gigi, orang kesleo gitu, patah tulang. Nah tapi satu hal yang kurang jelas permintaan saya, kepingin punya tapi nggak minta, aneh kan? Nah itu, sedangkan sarana saya cuma pakai bunga aja saya taruh di bawah apa tuh daun-daun ya di daun itu daun andong, bunganya itu macam 3, saya cuma bawa dupa, bunga putih, merah sama kuning. Nah terus saya berdoa memohon. Nah waktu saya memohon di tengah-tengah permohonan saya kejadian ada suara burung 3 kali. Cuit kayak burung hantu itu 3 kali, terus saya abaikan. Soalnya saya mikir
itu kan di tengah hutan. Nah, kan udah hal biasa kalau di hutan ada suara burung-burung kayak gitu. Kadang ada suara tokek, kadang ada suara apa, burung hantu gitu. Nah, terus waktu itu burung itu bunyinya 3 kali. Saya abaikan. Nah, kok saya itu merinding waktu dengar burung itu. Kok kayak gini, saya gitu loh. Terus saya teruskan berdoa saya. Terus berdoa. Ada lagi di belakang saya suara katak, kalau orang Jawa kodok. Nah, itu semakin saya dengarkan kok semakin lama saya tuh bulu kuduk saya tuh merinding terus. Nah, yang terakhir itu saya waktu duduk itu kan di tanah, nggak pakai alas, nggak pakai apa. Pantat saya itu kayak ada yang ngedor dari bawah 3 kali. Itu anehnya. Mbah, ini kejadiannya di hutan atau di mana? Ini di hutan, waktu itu di Anantaboga. Kejadiannya di situ. Di situ kan tempat orang ritual, terus tempat beribadah lah intinya di situ. Tapi di situ komplit semua. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen. Itu semua ada di situ. Nah, waktu itu saya duduk main ke sana sama teman saya. Ya, itu kejadiannya. Yang ketiga, pantat saya itu ada yang gedor dari bawah tanah 3 kali. Nah, itu saya nggak bisa mengendalikan rasa takut saya. Saya lari ke teman saya. Teman saya itu masih, nah maaf ini bukan apa ya. Teman saya itu kan Muslim. Dia itu masih wiritan, belum selesai. Nah, waktu itu saya datang langsung saya rangkul. Karena saya ketakutan. Saya bilang, mas, gini mas, saya ada kejadian gini. Teman saya kaget. Nah, malah mikir teman saya yang lari ke situ itu saya dikira jin. Dia takut juga. Pasan dia sudah melihat, kan dulu tadinya dia tuh memejamkan mata. Nah, dia fokus sama berdoanya. Jadi saya dikira jin. Ya, di tempat itu. Makanya terus ini buat pengalaman saya sendiri. Kalau ingin mencari hal-hal yang mistis kayak gitu, pusaka, kalau kurang sarananya kurang jelas, kalau cuma asal-asalan itu kurang bagus efeknya. Untung saya itu langsung lari. Kalau nggak lari entah jadinya apa. Jadi waktu itu maaf Kang, maksudnya terjadi malam hari atau maghrib? Saya tuh datang ke sana itu pas maghrib menjelang isya. Kejadiannya masih sore itu, nggak malam. Nah, itu ternyata ya gini loh. Terus saya tuh berpikir, oh ternyata kalau hal-hal kayak gitu kalau kita undang memang datang gitu loh. Cuma kendalanya saya cuma satu, nggak bisa melihat tapi bisa merasakan gitu loh. Bisa merasakan itu yang merinding apa bulu kuduk itu tadi. Kan berarti kan datang dia. Nah, kalau nggak datang loh, buat apa saya duduk kok merasa ada yang ngedor dari bawah. Itu kejadiannya. Makanya saya terus berpikir gini, kalau ingin meminta hal kayak gitu, hal mistis, itu harus ada yang membimbing. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan sampai melakukan kayak gitu. Itu pengalaman saya. Bahaya. Gitu. Ya, kalau ada yang bimbing kan enak. Sarananya kan bisa jelas. Harus bawa apa, harus gimana, harus apa yang diucapkan. Itu kan enak kalau ada membimbing. Kalau bisa, malah ajak sekalian guru kita, pembimbing kita tadi diajak, jadi kita caranya tahu gimana kejadiannya. Terus waktu di sana itu Mbak ya, Kang ya? Iya. Nah, itu kan melakukan semacam apa ya? Ya, ritual atau doa apa namanya? Ya, pertama saya berdoa, terus saya menyampaikan apa keinginan saya. Gitu loh. Maksudnya waktu itu
Kang Imon lihat-lihat penampakan atau apa, nah seperti itu kira-kira ada penampakan di sana atau gimana? Kalau penampakan itu saya nggak melihat, tapi saya merasakan kalau ada sosok yang nggak jelas itu di belakang saya itu tadi. Berhubung saya tadi sudah ketakutan, tidak saya selesaikan itu tadi. Kalau mungkin saya selesaikan, mungkin tahu. Berhubung saya takut, langsung lari itu. Jadinya kalau orang punya tujuan mungkin gini, sebelum bertemu dipanggil, dia masih datang di tengah jalan, baru nyampe di tempat kita udah pergi. Nah itu, jadi nggak bisa ketemu. Sebenarnya datang gitu. Terus lain hari saya waktu itu ketemu orang yang bilang sama saya, nah yang saya kasih, yang mintai saya apa itu cara-caranya itu saya mintain, tapi waktu itu saya nggak salah, saya itu nggak minta apa sarananya itu loh, salah saya itu cuma tahu teorinya aja, caranya manggil sama itu tadi, cuma nggak tanya apa yang harus dibawa, sedangkan saya cuma bawa dupa sama bunga itu. Nah terus habis itu orang tua yang saya kenal itu saya tanyain, Mbah, kok saya waktu gini kok ada kejadian kayak gini, itu apa Mbah? Nah terus dia bilang, nah kalau orang Jawa bilang gini, kuwele sembrono, nah gitu cara. Nah kalau bahasa Indonesianya, kamu itu terlalu apa tuh bilangnya itu, nah terlalu ngawur permintaanmu itu, kamu datang ke sana nggak bawa apa-apa. Sebenarnya yang kamu harus, kalau kamu punya niat kayak gitu, harus bawa apa itu syaratnya itu kayak kembang telon, terus apa itu. Nah intinya kalau orang Jawa bilang cuk bakal, nah, itu kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu lah apa itu, tahu saya cuma cuk bakal yang dia bilang. Kalau dia kan orang Jawa. Terus dia bilang sama saya, cerita kalau yang datang suara burung tadi itu dia bilang dia itu mata-mata yang menjaga pintu gerbang. Nah kalau penguasanya, rajanya itu mau datang, terus dia bilang sama yang di istana, pintu gerbang di istana, dia bilang kalau ratunya mau datang. Nah terus waktu itu suara apa itu, suara kata itu 3 kali, ternyata itu dia itu penjaga pintu istana. Nah dia itu sebenarnya itu ngasih tahu saya, cuma saya nggak tanggap itu apa. Terus yang ketiga kali itu yang ngedor pantat saya dari bawah tanah. Nah ternyata saya suruh pergi, sudah dibilangin 2 kali kok nggak tanggap. Akhirnya yang ketiga kali digedor pantat saya itu dari bawah. Saya juga nah habis itu saya lari. Ternyata yang gedor di bawah tanah itu Banaspati katanya, kata orang tua yang saya tanyain ya waktu itu. Nah terus dia bilang gitu, untung kamu pergi dari situ, kalau kamu nggak pergi kamu bisa dilempar dari situ. Apa posisi tempat saya itu juga tinggi di gumukan gitu loh, kayak gunung gitu. Kalau saya cuma bayangin kalau kejadian kayak gitu, misalnya ada juga terus saya dilempar barang kayak saya itu jadi apa itu loh, cuman. Terus besoknya saya nggak berani kayak gitu lagi, tanpa ada yang apa itu guru spiritual itu saya nggak berani. Ya pembimbing, kalau ada pembimbingnya enak itu. Cuma gitu orang itu gimana ya, kalau hal-hal gaib itu memang ada, kita itu meyakini hal gaib itu ada. Nah terus kamu meyakini nggak kalau hal gaib itu ada?
Oke, pasti. Soalnya kalau nggak meyakini itu ya, itu contohnya kayak Tuhan itu kan nggak berwujud kapan kan, itu termasuk gaib. Nah itu ya seperti itu yang saya ceritakan, yang bisa saya ceritakan pengalaman saya. Nah cuma itu Gitu ya. ya. Jadi waktu itu kan jadi merinding saya kan. Nah Merinding semua ini saya. masa Saya merinding semua. saya juga iya.